Selamat pagi teman-teman. Saya Susana Setia, kelas 2025M, NPM 251033574. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelum saya menjelaskan materinya, mari kita sama-sama menyimak video berikut. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Pada tanggal 30 September 1965, Kamis malam Jumat, terjadi penculikan 6 jenderal dan 1 perwira militer Angkatan Darat. Sebagaimana siaran radio RRI pada tanggal 1 Oktober 1965, gerakan ini bertujuan untuk menghentikan gerakan dalam tubuh Angkatan Darat yang membentuk Dewan Jenderal yang telah bekerja sama dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Untuk menghentikan upaya itu, pasukan gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dalam senyap membabat habis seluruh jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Gerakan ini dinamakan Gerakan 30 September atau G30S. Namun, kala itu Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang satu-satunya G30S, yang mana kemudian pemerintahan Orde Baru menamakannya dengan istilah G30S PKI. Dan sebagai konsekuensi, PKI menjadi target tumpas kelor Angkatan Darat termasuk Orde Baru terhadap 500.000 hingga 1 juta orang yang dituduh sebagai komunis. Tumpas kelor ini berujung pada genosida yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Setelah operasi gerakan 30 September malam hari yang menculik beberapa jenderal, pada tanggal 1 Oktober 1965, lapangan Merdeka yang terletak di depan stasiun RRI sudah dikepung dan diduduki oleh pasukan gerakan. Oleh karena itu, pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat siang hari, Radio Republik Indonesia atau RRI yang sudah dibajak melakukan siaran dan mengumumkan keberhasilannya dalam operasi G30S yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dan susunan Dewan Revolusi untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Namun, nama-nama yang masuk dalam daftar susunan Dewan Revolusi banyak yang merasa kebingungan saat mendengarnya, karena banyak dari mereka yang tidak tahu menau soal Dewan Revolusi dan G30S. Di lain sisi, setelah terdengarnya berita tentang meninggalnya Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani, Presiden Soekarno langsung mengadakan rapat dadakan di rumah Komodor Susanto bersama Dr. J. Leimina, Laksamana Madya Omardani, Laksamana R.E. Martadinata, Inspektur Polisi Sucipto Judo Diharjo, Brigjen Sutardio, dan Brigjen Sabur guna melakukan pemilihan Menteri Panglima Angkatan Darat baru. Namun, dari beberapa calon yang diajukan, menurut Presiden Soekarno tidak ada yang memenuhi kriteria, yakni kuat dan tenang.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno memutuskan untuk menunjuk dirinya sendiri sebagai menpangat menggantikan Letjen Ahmad Yani. Sementara itu, Pranoto ditunjuk sebagai caretaker. Di lain tempat, di markas Kostrad, Maijen Soeharto yang sudah lama mendengar informasi tentang G30S mengambil langkah sendiri dengan menggerakkan pasukan RPKAD guna merebut kembali gedung RRI dan lapangan Merdeka yang sudah dikuasai pasukan G30S. Tanpa perlawanan yang berarti, pasukan RPKAD berhasil menangkap 10 pasukan gerakan dan membebaskan para tawanan. Dan tak lama kemudian, malam harinya, pasukan RPKAD diperintahkan untuk bergerak ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang menurut Soeharto sebagai markas pasukan G30S untuk menyelamatkan Presiden Soekarno yang saat itu berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mengingat Halim Perdana Kusuma merupakan rute pasukan pengawal presiden untuk menyelamatkan Presiden Soekarno saat dalam kondisi darurat. Menariknya, di Halim Perdana Kusuma, Presiden Soekarno bertemu dengan salah satu pimpinan G30S, yakni Brigjen Supardjo. Dan seketika itu juga, Presiden Soekarno menghardik Brigjen Supardjo untuk menghentikan gerakan G30S. Di lain sisi, Presiden Soekarno juga diperintahkan oleh pasukan RPKAD agar segera meninggalkan pangkalan Halim Perdana Kusuma selambat-lambatnya pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat malam hari. Akhirnya, setelah Presiden Soekarno meninggalkan pangkalan Halim Perdana Kusuma pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, pasukan RPKAD mulai bergerak. Hanya dalam waktu singkat, Bandara Halim Perdana Kusuma dengan mudah dapat direbut kembali oleh pasukan RPKAD. Karena meninggalnya menpangat Letjen Ahmad Yani pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil Maijen Soeharto dan Maijen Pranoto untuk menghadap sang presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, terjadi pertengkaran mulut antara Soekarno dan Soeharto. Soeharto tidak terima jika sang presiden menjadi menpangat dan Maijen Pranoto sebagai caretaker. Dan di lain sisi, Presiden Soekarno tidak terima kepada Soeharto yang kemudian mengatai dengan kopoh atau keras kepala karena telah mengangkat dirinya sendiri sebagai menpangat tanpa persetujuannya dan menyerang Bandara Halim Perdana Kusuma saat sang presiden berada di sana. Keesokan harinya, atau pada tanggal 3 Oktober 1965, berbagai institusi angkatan seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian saling mengeluarkan pernyataan dalam situasi yang sedang terjadi dan menangkal keterlibatannya dalam G30S, yang mana berbagai nama dalam siaran RRI tercatut dalam Dewan Revolusi, termasuk Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omardhani. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Kala itu, Angkatan Darat menuduh Angkatan Udara terlibat G30S karena markas Angkatan Udara dekat dengan tempat penculikan dan karena adanya senjata pasukan gerakan yang sama dengan senjata AURI. Namun, perdebatan ini lebih dominan mengarah untuk mengkambing hitamkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibat tuduhan ini, banyak kegiatan PKI di berbagai kota besar dibekukan, yang mana kemudian tuduhan ini juga berakibat pembakaran markas PKI, penangkapan hingga pembunuhan orang-orang PKI yang berujung pada genosida terparah di Indonesia.
Di lain sisi, di tengah perdebatan, Maijen Soeharto menerima perintah dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan, sehingga puluhan pasukan Letkol Untung dan sejumlah pimpinan PKI ditangkap. Dan di lain tempat, pada tanggal 3 Oktober 1965 pula, Mayor Santoso yang dibantu polisi dan masyarakat setempat melakukan pencarian jenazah para korban G30S. Akhirnya, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat sore hari, jenazah para korban ditemukan di sumur tua dekat hutan karet Lubang Buaya. Barulah keesokan harinya atau pada tanggal 4 Oktober 1965, pengangkatan jenazah pun dilakukan. Dengan dihadiri berbagai media, wartawan, 2 dokter, 1 batalion RPKAD dan juga Soeharto, penggalian lubang sedalam 8 meter dilakukan oleh 8 pasukan penyelam Angkatan Laut. Dan saat mencapai 12 meter, ditemukanlah jenazah yang tertumpuk dalam satu lubang. Para jenazah itu adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodi Harjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Ironisnya, tak lama setelah itu, beredar tentang isu mengenai penyiksaan terhadap jenderal sebelum meninggal saat G30S. Bahkan, kabar berita yang berasal dari militer secara serentak mengumumkan bahwa kondisi jenazah korban G30S rusak parah karena berbagai penyiksaan. Berita ini dipercaya oleh semua orang kala itu. Dan narasi ini pula yang kemudian diawetkan oleh pemerintahan Orde Baru, mengingat narasi ini oleh beberapa peneliti sejarah dianggap sebagai salah satu propaganda anti PKI pemerintah Orde Baru. Meski begitu, apakah benar terjadi penyiksaan terhadap para jenderal korban G30S? 5 Oktober 1965 yang seharusnya menjadi upacara hari ulang tahun ABRI yang ke-20 dengan penuh kehormatan berubah menjadi upacara pemakaman para jenderal dengan suasana pilu dan rasa duka yang sangat mendalam. Sepanjang 20 km di sekitar markas besar Angkatan Darat dipenuhi manusia yang kebanyakan berseragam militer dan para keluarga korban. Satu persatu peti jenazah dinaikkan ke atas panser dan kemudian tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dilakukanlah pemakaman para jenderal. Selain para keluarga korban dan militer, upacara pemakaman juga dihadiri Jenderal Abdul Haris Nasution, Maijen Soeharto, dan beberapa jenderal lainnya. Namun, Presiden Soekarno tidak menghadiri acara pemakaman para jenderal karena dilarang oleh Soeharto atas alasan keamanan. Dan setahun kemudian, tepat pada tanggal 5 Oktober 1966, Presiden Soekarno berkesempatan berziarah ke makam para jenderal, termasuk makam Jenderal Ahmad Yani. Sebagaimana kesaksian Kolonel Malui Selan dalam autobiografinya, di depan makam Letjen Ahmad Yani, sang presiden menangis tersedu-sedu seakan-akan kehilangan anak satu-satunya. Seiring dengan gencarnya militer dalam memburu para pelaku G30S, pada tanggal 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung selaku pimpinan operasi G30S tertangkap di Jawa Tengah. Dan pada tanggal 18 Oktober 1965, militer Angkatan Darat melalui siaran RRI menyiarkan kabar mengejutkan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dianggap sebagai dalang satu-satunya di balik terbunuhnya para jenderal. Pengaruh militer Angkatan Darat kala waktu itu semakin kuat dan tenar, seakan-akan tampil bak pahlawan. Bahkan pada tanggal 1 November 1965 dibentuklah Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan yang diberikan kepada Maijen Soeharto.
Besarnya pengaruh militer dalam pemerintahan ini membuat kekuasaan Presiden Soekarno mulai goyah dan otomatis kekuatan PKI pun kian lenyap. Bahkan sebagai Pangkop Kamtib, Maijen Soeharto memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pimpinan PKI. Pada tanggal 6 November 1965 misalnya, Nyoto, pimpinan PKI, tertangkap di Jakarta dan dieksekusi pada tanggal 13 Desember 1965. Dan pada tanggal 23 November 1965, Ketua CC PKI DN Aidit juga dieksekusi tanpa diadili. Jadi teman-teman, dari video tersebut, kira-kira bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang pertama itu menjaga keutuhan NKRI. Indonesia adalah negara besar dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, bahasa, dan budaya. Dengan keberagaman ini, ancaman disintegrasi sangat mungkin terjadi jika persatuan tidak dijaga. Bagian A. Bela negara dan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap patriotisme yang diatur dalam perundang-undangan yang mewujudkan setiap warga negara ikut menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara. Sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945 atau 1945, setiap warga negara berhak dan wajib membela negara dari ancaman ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kewajiban ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep kenegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat kemampuan bangsa dalam menjaga persatuan, menghadapi berbagai ancaman, serta mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memperkuat ketahanan nasional dan bela negara memerlukan komitmen bersama yang tidak bisa dilakukan secara bertahap. Pemerintah, lembaga pendidikan, sektor usaha, dan masyarakat harus bekerjasama serta terlibat aktif, didukung oleh peraturan pemerintah untuk membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Bela negara dan ketahanan nasional berfungsi untuk, yang pertama, memperkuat semangat persatuan, yang kedua memperkokoh identitas nasional, yang ketiga meneguhkan komitmen seluruh warga menjaga Indonesia tetap utuh. Bagian kedua, menghadapi ancaman global dan modern. Ancaman tidak hanya berupa serangan militer, tetapi juga yang pertama, radikalisme atau terorisme. Terorisme dan radikalisme adalah ancaman global yang mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Terorisme dan radikalisme bisa memicu konflik antara negara dan masyarakat sehingga perlu penanganan yang serius. Yang kedua, perang siber dan peretasan data. Bentuk peperangan saat ini semakin kompleks. Salah satunya melalui perang siber yang menjadi ancaman nyata bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan tradisional perlu ditinjau kembali dan dikembangkan dengan pendekatan serta strategi baru untuk menghadapi ancaman dunia maya. Yang ketiga, perang informasi atau hoax. Contoh, yang pertama, penyebaran informasi palsu di media sosial untuk membuat orang lain panik. Yang kedua, selama pemilu, pihak tertentu menyebarkan berita palsu untuk menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang melemahkan nasionalisme. Karena sifat ancaman kini lebih luas, bela negara menjadi penting agar masyarakat memiliki yang pertama,
kesadaran kritis. Yang kedua, kemampuan literasi digital. Yang ketiga, ketahanan terhadap propaganda. Yang berikut, membangun sumber daya manusia yang tangguh. Ketahanan suatu negara bukan hanya alat militernya, tetapi juga kualitas mental warganya. Melalui bela negara dan pendidikan kebangsaan, masyarakat dilatih yang pertama, disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, etos kerja tinggi, dan kepedulian sosial. Ini semua adalah unsur pembentuk SDM unggul. Yang keempat, memperkuat stabilitas nasional. Stabilitas politik, ekonomi, hukum, dan sosial sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk yang pertama, menaati aturan. Yang kedua, menjaga ketertiban. Ketiga, menolak provokasi. Dan yang keempat, terlibat dalam pembangunan. Tanpa stabilitas, pembangunan nasional akan terhambat. Yang kelima, menghadapi kompetisi internasional. Dunia memasuki era persaingan antar negara dalam yang pertama ekonomi dan yang kedua pengaruh geopolitik. Bangsa tidak kuat secara internal akan kalah dan mudah dipengaruhi negara lain. Karena itu, bela negara diperlukan sebagai fondasi kemandirian dan daya saing bangsa. Yang ke-B, tantangan utama. Yang pertama, menurunnya nasionalisme di era globalisasi, seperti lebih bangga budaya luar. Contohnya, lebih memilih menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri meskipun kualitasnya sama. Yang kedua, rendahnya wawasan kebangsaan. Contohnya, enggan mengikuti upacara bendera dan tidak menghargai simbol-simbol negara. Yang ketiga, konsumerisme. Contohnya, lebih bangga memakai produk luar negeri seperti pakaian, gadget, dan lain-lain daripada produk buatan Indonesia. Dan yang keempat, individualisme. Individualisme contohnya tidak peduli terhadap masalah atau kebutuhan orang lain. Itu semua adalah contoh salah satu menurunnya nasionalisme di era globalisasi. Yang kedua, ancaman disinformasi dan perang media sosial. Penyebaran hoaks tentang yang pertama isu sara, politik, dan intoleransi. Itu semua dapat memecah belah masyarakat dan merusak soliditas nasional. Yang ketiga, konflik sosial berbasis identitas. Perbedaan budaya, agama, dan etnis dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan ini membuat ketahanan nasional harus semakin inklusif dan memperkuat toleransi. Keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Jika terjadi kesenjangan antar daerah atau antar warga, akan muncul yang pertama itu kecemburuan sosial. Yang kedua, rendahnya rasa memiliki terhadap negara. Dan yang ketiga, mudah diprovokasi. Hal ini melemahkan komitmen kolektif kebangsaan. Yang kelima, keterbatasan pemahaman bela negara. Banyak warga mengira bahwa bela negara itu tugas dan urusan oleh TNI saja. Itu semua karena kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang terlibat. Padahal, bela negara mencakup yang pertama menaati hukum, menjaga lingkungan, yang ketiga berpartisipasi, dan yang keempat peduli masyarakat. Yang keenam, perkembangan teknologi yang mengancam stabilitas ancaman digital seperti serangan siber. Serangan siber adalah serangan yang berbentuk komputer atau jaringan internet yang bertujuan untuk mengganggu, merusak, atau melumpuhkan sistem informasi
suatu pihak. Yang kedua, peretasan data. Peretasan data adalah tindakan mengakses informasi secara ilegal yang bertujuan merusak, mencuri data pribadi atau rahasia penting. Yang ketiga, penyusupan informasi. Penyusupan informasi adalah upaya masuk ke dalam sistem atau jaringan secara tersembunyi untuk memata-matai, mengambil atau menyayangkan informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang berikut C, upaya mengatasi tantangan. Yang pertama, memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan melalui yang pertama kurikulum sekolah dan kampus. Pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pembelajaran sejarah, kebangsaan, dan kewarganegaraan di sekolah. Generasi muda dibentuk agar mencintai tanah air dan siap berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang kedua, pelatihan bela negara. Pelatihan bela negara adalah kegiatan pembinaan yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesiapan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa, baik melalui pendidikan mental, kedisiplinan, maupun keterampilan dasar. Yang berikut, meningkatkan literasi digital dan anti-hoax. Edukasi penggunaan media sosial, kampanye cek fakta, dan yang terakhir, membangun budaya digital yang sehat. Yang ketiga, membangun kesetaraan sosial dan ekonomi. Pemerataan pembangunan untuk memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif generasi muda. Yang pertama, kegiatan sosial. Contoh, generasi muda dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan gotong royong untuk membantu masyarakat serta memperkuat rasa kepedulian sosial. Yang kedua, diskusi kebangsaan. Contoh, generasi muda mengikuti diskusi kebangsaan untuk menambah wawasan tentang nilai-nilai nasionalisme dan peran mereka dalam menjaga persatuan bangsa. Yang ketiga, festival budaya. Contohnya, melalui festival budaya, generasi muda dapat melestarikan budaya daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Yang terakhir, inovasi teknologi kebangsaan. Contohnya, kampanye kebangsaan di media sosial yang dibuat kreatif oleh anak muda, seperti video pendek, podcast, atau konten edukatif. Yang kelima, memperkuat pertahanan siber dan informasi, agar negara tidak mudah diserang melalui jalur teknologi. Dalam bidang digital, kebijakan bela negara difokuskan pada peningkatan literasi digital untuk menghadapi ancaman siber dan hoaks. Pemerintah bekerjasama dengan media, lembaga pendidikan, dan komunitas digital untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu, karena serangan siber merupakan ancaman non-militer yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Yang keenam, memperkuat kolaborasi pemerintah masyarakat. Ketahanan nasional bukan hanya tugas aparat, melainkan seluruh rakyat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum atau aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan dan martabat bangsa. Melalui pendidikan, pembinaan, dan digital sosial, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam memperkuat jati diri bangsa. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya,
Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjaga keutuhan Indonesia menghadapi ancaman modern, memperkuat persatuan, dan membangun SDM unggul. Namun, terdapat tantangan seperti menurunnya nasionalisme, ancaman digital, konflik sosial, hingga disinformasi. Dengan penguatan pendidikan karakter, literasi digital, kesetaraan sosial, dan partisipasi generasi muda, Indonesia dapat membangun komitmen kolektif kebangsaan yang kuat dan tahan terhadap ancaman apapun.